Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, Pak. Saya Maulana Khairullah akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester untuk mata kuliah pemrograman lanjut. Dimana soal dalam UAS kali ini ialah kami diminta untuk membuat coding untuk bahasa pemrograman Secres, di mana terdapat array one dimensional, array multidimensional, logika penyortiran, prosedur, dan function dengan studi kasus e-commerce, e-education, e-government, cyber security, atau AI. Di sini saya mengambil studi kasus e-education. Kasus yang saya ambil ialah e-education dengan mengacu pada pembuatan pemrograman kursus online. Skenario program yaitu pengguna memasukkan data diri, lalu pengguna setelah memasukkan data diri, maka pengguna disajikan list-list kelas yang ada pada kursus online tersebut. Lalu atas list-list kelas tersebut, pengguna dapat melakukan pengurutan data. Selanjutnya, pengguna memilih kelas yang diinginkan. Dan berdasarkan kelas yang dipilih, pengguna akan mendapatkan potongan harga. Besarnya potongan harga tersebut disesuaikan dengan jumlah kelas yang dipilih. Semakin banyak kelas yang dipilih oleh pengguna, maka potongan harga yang diberikan oleh sistem pun akan semakin besar. Selanjutnya adalah penerapan dari array one dimensional, multidimensional, prosedur, logika penyortiran, dan function pada aplikasi VS Code. Sini untuk array one dimensional, saya melakukan penyimpanan array one dimensional pada variabel tingkat kesulitan, yang dimana datanya ialah pemula, menengah, dan lanjutan. Ini merupakan tingkat kesulitan pada kelas-kelas list kelas dalam dalam kursus online tersebut. Selanjutnya ada penerapan array one dimensional. Di sini berisi berisi untuk array dari kursus-kursus yang tersedia, kursus atau kelas yang tersedia. Yang pertama ada ID, lalu ada nama kelas, lalu untuk harganya, dan ini durasinya, kemudian ini adalah tingkat kesulitannya. Selanjutnya prosedur. Prosedur di sini saya melakukan eh, membuat prosedur display classes yang berfungsi untuk menampilkan kelas pada saat user telah memasukkan nama, di mana nantinya tampilannya berupa nomor, kelas, harga, durasi, dan tingkat kesulitan dari masing-masing kelas kursus. Selanjutnya, saya membuat prosedur show sort menu yang digunakan untuk user melakukan pemilihan pengurutan kelas. Pengurutan kelas di sini bisa berdasarkan harga, durasi, atau tingkat kesulitan. Selanjutnya ada logika penyortiran. Nah, di sini ada prosedur untuk melakukan penyortiran, yaitu sort and display classes. Lalu di sini di sort berdasarkan harga, misalnya harga dari termurah ke termahal, kemudian ada durasi dari tercepat ke terlama, lalu tingkat kesulitan kelas diurutkan dari yang termudah ke tersulit. Lalu di akhir prosedur ini, saya melakukan pemanggilan prosedur display classes berdasarkan data yang sudah diurutkan. Menampilkan kelas berdasarkan data yang sudah diurutkan. Kemudian adalah function. Function di sini saya menerapkan function untuk menghitung total harga. Lalu ada function juga untuk melakukan pemanggilan diskon atau get diskon. Jika pengguna
kelas yang dipilih pengguna adalah 10, maka diskon yang diberikan adalah 50%. Jika 9, maka 40%. Jika 6 atau kurang 6 atau kurang dari sama dengan 8, maka diskonnya 30. Jika lebih jika 4 dan kurang dari sama dengan 5, maka 20. Jika 2 dan kurang dari sama dengan 3, maka diskonnya 10%. Nah, ini adalah tampilan saat kode dijalankan. Pertama, melakukan .NET Run, lalu ada tampilan selamat datang di kursus online bahasa pemrograman. Silahkan daftar untuk memilih kursus yang ingin Anda ikuti. Sini pengguna akan diminta untuk masukkan nama. Selanjutnya di sini saya masukkan nama saya sendiri, yaitu Maulana Khairullah. Selanjutnya, selamat bergabung user dan kode akan menampilkan list-list kelas yang tersedia. Nah, user diminta untuk melakukan user di sini diberikan opsional untuk melakukan pengurutan kelas berdasarkan harga, durasi, atau tingkat kesulitan. Lalu berikut adalah hasil pengurutan berdasarkan harga. Nah, dari yang harganya secara acak di tampilan sebelah kiri, nah tampilan sebelah kanan ini adalah harga yang sudah diurutkan berdasarkan harga yang termurah ke termahal. Selanjutnya, dari opsi pengurutan ini, apabila user lanjutkan pemilihan kursus atau klik melakukan input nomor 4, maka user akan melanjutkan pemilihan kelas atau kursus yang akan dipelajari. Di sini saya mencontohkan untuk mengambil kelas 1 yaitu JavaScript dasar dan mengambil kelas Index 2 yaitu PHP dasar. Selanjutnya, setelah pengguna memilih kelas, total biaya akan dihitung dengan mempertimbangkan potongan harga. Semakin banyak yang dipilih, semakin besar potongan harga yang diperoleh. Nah, berikut eh, saya akan mencontohkan programnya. Ini berikut adalah tampilan programnya. Ini saya pindahkan ke sini. Ini seperti yang saya bilang tadi, berikut adalah penerapan array satu dimensi, ini array multidimensi, kemudian eh, prosedur untuk menampilkan kelas, prosedur untuk fungsi untuk melakukan penghitungan harga, fungsi untuk mendapatkan diskon, lalu prosedur untuk menampilkan pilihan pengurutan kelas, kemudian prosedur untuk fungsi prosedur untuk melakukan pengurutan kelas berdasarkan harga, durasi maupun tingkat kesulitan, lalu ini adalah main programnya. Selanjutnya saya akan melakukan jalankan programnya .NET Run. Selamat datang di kursus online bahasa pemrograman. Silakan daftar untuk memilih kursus yang ingin Anda ikuti. Masukkan nama Anda. Di sini saya akan masukkan nama saya. Setelah user melakukan penginputan nama, maka akan ada tampilan selamat bergabung. Maulana Khairullah. Lalu user disajikan list-list kelas yang tersedia pada kursus online tersebut. Di sini user diberikan opsi bisa melakukan pengurutan
kelas berdasarkan harga, durasi, maupun tingkat kesulitan. Saya akan mencontohkan semuanya. Pertama, saya akan mencontohkan kelas berdasarkan harga dari termurah ke termahal dengan mengetikkan eh, satu, lalu kelas diurutkan berdasarkan harga termurah ke termahal. Berikut adalah tampilannya yang sebelumnya adalah harganya acak, kemudian saya urutkan berdasarkan harga yang termurah ke termahal. Selanjutnya yang poin 2 yaitu pengurutan berdasarkan durasi tercepat ke terlama. Nah, di sini ada durasinya, durasi dari masing-masing kelas, di mana di sini diurutkan dari durasi yang tercepat ke terlama, yaitu 60 hari. Selanjutnya, ke poin yang ketiga, mengurutkan kelas berdasarkan tingkat kesulitan, yaitu termudah ke tersulit. Nah, di sini sudah diurutkan tingkat kesulitannya untuk pemula, menengah, dan lanjutan. Selanjutnya, jika user melakukan input nomor 4, yang dimana user akan langsung memilih pemilihan kursus, maka user diminta untuk memasukkan nomor kelas yang ingin dipilih. Di sini saya coba ambil 5 kelas, itu kelas nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, saya memasukkan JavaScript dasar, PHP dasar, HTML dan CSS dasar, Python dasar, dan Seekers dasar. Nah, untuk keluar dari looping ini, user dapat melakukan ketik E untuk melakukan keluar dari pertanyaan masukkan kelas yang dipilih. Selanjutnya, sistem akan melakukan rekapitulasi atas kelas yang dipilih oleh user tersebut berupa nama kelas yang dipilih yaitu JavaScript, lalu total harga sebelum didiskon yaitu 210.000 dan potongan harganya karena memilih 5 kelas seperti yang tertera di sini. Jika 5 atau 4, maka diskon yang didapatkan ialah 20%, di mana potongan harganya yaitu 42.000. Jadi, user hanya membayar sebesar 168.000. Silakan melakukan pembayaran sebesar 168.000. Lalu sistem akan melakukan validasi pembayaran yang sudah diterima. Terima kasih berupa mengirimkan pesan terima kasih pembayaran Anda telah diterima. Semangat belajar. Berikut penjelasan dari ujian akhir semester untuk mata kuliah pemrograman lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.